Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kemarin Pak malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bang Fadli? Ya, Fadli juga sehat, alhamdulillah ya. Walaupun sedikit agak merana karena akhir bulan ini kenapa ya? THR juga udah mulai habis. Terus harga udah mulai naik. Iya benar. Nah, gula katanya tadinya 14.000, sekarang 19. Iya, udah 1.000 rupiah ya. Jadi bersyukurlah ya udah orang duluan. Oke, kenapa di malam hari ini kita akan bahas tentang apa nih Bapak? Mitos-mitos dalam keuangan, terutama keuangan syariah di Indonesia, seperti itu. Oke, jadi di malam hari ini kita akan membahas tentang mitos-mitos dalam keuangan dan apa. Pasti juga baru dengar ini kenapa ternyata ada mitos-mitos dalam keuangan ya. Jadi makin penasaran ini kenapa biasanya mitos itu kan kayak misalnya film-film di salah satu channel di siaran di TV gitu ya kan, televisi gitu, itu baru mitos gitu ya. Ya, kalau ini mitos-mitos keuangan seperti apa dan kenapa malam hari ini kita bahas dulu bersama Bapak Rizal Makhluk dan kenapa. Jadi di sini Bapak boleh dong dikasih tahu kita ya kenapa angkat tema ini Bapak? Iya, karena memang kan sekarang sudah zamannya sosial media ya, dengan perkembangan informasi teknologi, khususnya internet yang semakin murah, semua orang bisa akses, bahkan anak-anak gitu ya. Terutama di grup-grup WA, mama, bapak-bapak, sering sekali mereka meresahkan sesuatu yang sebenarnya bukan fakta, tetapi sebenarnya hanyalah sebuah mitos. Memang mitos itu sebenarnya terjadi pergeseran makna. Dulu mitos itu kan legenda para dewa-dewa ya. Kalau sekarang mitos itu maksudnya adalah dia itu beda tipis dengan hoax. Kalau hoax itu berita palsu yang sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu, seperti itu. Kalau mitos bukan, itu biasanya natural, alami. Jadi itu adalah kepercayaan umum di masyarakat yang tidak berlandaskan fakta yang kuat dan tidak bisa diverifikasi secara objektif apakah benar hal yang dipercayai tersebut, seperti itu. Jadi untuk pengertian mitos sendiri itu apa Bapak? Nah itu mitos kalau dalam konteks pembicaraan kita ini adalah hal-hal yang dianggap oleh masyarakat khususnya kaum muslim sebagai suatu kebenaran, tapi sebenarnya itu tidak ada dalam Islam, seperti itu. Jadi tidak berdasarkan fakta. Oke, jadi mau ada-adakan apa bedanya sama bid'ah Bapak? Kalau bid'ah itu kan larinya memang jadi misalnya kalau bid'ah itu satu pihak misalnya menganggap ya sudahlah nggak apa-apa meskipun ini kita anggap sebagai orang dewasa semuanya. Itu kan yang sering dipertentangkan itu bid'ah dalam bidang agama, dalam ibadah. Menurut salah satu pihak itu bid'ah, menurut yang lain bukan. Nah gitu, misalnya doa kuno dan lain sebagainya ya. Nah kalau bid'ah itu ya mengadakan yang tidak ada di zaman Rasul, yang memang tidak untuk kebaikan, seperti itu. Jadi ada perbedaan signifikan antara mitos dengan bid'ah. Iya, mitos, bid'ah, hoax, beda ya. Beda tipis. Beda tipis, tapi intinya itu sebuah hal yang tidak ada seharusnya. Iya, tidak ada dasarnya yang kuat, seperti itu. Padahal yang ada dasarnya kuat pun bisa kita bahas dari berbagai perspektif, seperti itu. Jadi dari Renafam ya, mari kita perdalam ilmu kita juga Renafam ya. Jadi kita di sini membahas mitos Renafam. Jadi apa saja sih mitos-mitos keuangan yang akan kita bahas Bapak? Oke, ini yang pertama karena sudah sering ditanyakan oleh mahasiswa atau teman-teman saya yang pedagang ya. Berarti makanya saya menyimpulkan meskipun saya tidak melakukan penelitian yang mendalam, banyak sekali orang-orang sekitar saya, masyarakat juga yang meyakini bahwa dalam Islam tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 2 kali lipat modal. Nah, jangan Bang Fadli juga sering dengar itu. Iya, nggak boleh 10% gitu. Malah ya, itu lebih parah lagi tuh. Itu kalau pedagang yang galau, yang teman saya itu kalau 2 kali lipat, ternyata yang lebih parah lagi ya, hanya 10% saya tidak boleh gitu. Nah, itu berarti terbukti dong, berarti itu salah satu yang mungkin menurut saya penting untuk diangkat. Nah, yang kedua tentang bahwa banyak orang yang menganggap bahwa saham itu judi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, hutang Indonesia sudah sangat parah. Sering sekali dijadikan komoditi politik bahwa kalau dibagi jumlah orang Indonesia ini dengan jumlah penduduk, maka setiap orang akan berhutang sekian ratus juta. Baru lalu hutang sekian gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi mari kita bahas apakah benar seperti itu dan sebagainya.
Oke, jadi itu dia dengan Al-Qur'an ya. Berarti yang pertama ya. Boleh dilanjutkan. Iya betul, berarti yang pertama langsung aja ya, yang tentang mitos apa tadi, bahwa keuntungan tidak boleh lebih dari dua kali lipat ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kan kalau bicara dalam konteks keislaman, maka dasarnya yang pertama adalah dari Al-Quran gitu ya. Apa sih yang ditekankan oleh Al-Quran? Nah, itu dalil akan kita gunakan, yaitu ada dalam surah An-Nisa ayat 29 ya. Langsung artinya saja ya, karena masalah durasi. Kalau artinya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu, maka saya udah mulai rabu ini melihatnya. Oke. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, itu dari pertamanya. Maka yang paling penting dalam perdagangan adalah tidak ada pihak yang terpaksa membeli atau terpaksa menjual. Nah, dalil yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu semasa hidupnya pernah membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah seharga 170.000 keping uang emas. Setelah ia wafat, tanah itu dijual oleh anaknya yaitu Abdullah seharga 1.600.000 dinar atau keping uang emas. Nah, jadi modal dasar waktu beli ayahnya 170.000 nih kali. Jualnya 1.600.000. Itu kalau dipersenkan hampir 100%. Berarti hampir 10 kali lipat. Padahal mereka adalah orang-orang yang dijamin adalah orang-orang yang salaf, yang lurus. Karena memang tidak ada. Bahkan ada juga sebuah kisah dalam hadis sangat panjang, jadi saya singkat saja. Kalau hadisnya ada di hadis riwayat Abu Daud nomor 3384 dan Tirmizi nomor 125. Nah, inti dari situ bahwa pernah Rasulullah menitipkan kepada salah satu sahabatnya 1 dinar, satu keping uang emas ya. Jadi zaman dulu itu orang mengeluarkan dinar harus untuk yang besar-besar gitu ya. Jadi diminta untuk membelikan kambing atau kibas atau apa gitu ya, sejenis domba, satu kambing. Ternyata sahabat tersebut bisa membujuk orang untuk akhirnya dia dapat 2 kambing. Ya, akhirnya dia beli kambing tapi dapat 2 kambing. Iya 2 ekor. Kemudian di jalan atau bagaimana? Nah, ada yang menawar kambing salah satunya, kemudian berhasil dia jual satunya 1 dinar. Setelah sampai ke depan Rasulullah, dia menyerahkan kembali 1 kambing dan 1 dinar. Soalnya gratis itu kan. Malah diberkahi, malah senang Rasulullah karena memang tidak ada unsur-unsur yang menyalahi syariah dalam jual belinya. Nah, yang ada dalam Islam yang pertama adalah tidak ada ya sudah terkenal riba gitu ya. Yang kedua tidak bersifat maisir itu perjudian. Yang ketiga tidak ada gharar itu adalah ketidakpastian. Nah, seperti itu, dan masih ada sifat-sifat lainnya yang sebenarnya itu sesuai dengan hati nurani manusia apapun agamanya, secara alami. Kalau kita jujur, maka itu memang harus dilakukan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada dasarnya bahwa tidak boleh. Yang tidak boleh itu kan menipu. Makanya yang diingatkan dalam Al-Quran yang sudah sangat terkenal, jangan mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Kalau suka sama suka ya silakan gitu. Bahkan yang menarik Bang Fadli itu salah satu saudaranya Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman adalah putra mahkota Raja Arab Saudi sekarang ya. Baru saja membeli lukisan yang menjadi lukisan termahal di dunia. Orangnya yang punya itu dulu dia membelinya $10.000. 10.000 tahu gitu ya. Bang Fadli udah tahu begitu. Berapa kira-kira Pangeran Arab Saudi membelinya? $500 juta. Wah, itu beratus ribu kali lipat ya. Tapi kan itu dia tahu harganya 10.000. Tapi setelah diverifikasi oleh para ahli, itu benar adalah lukisan Leonardo da Vinci. Gambarnya menggunakan gambarnya Yesus, bisa dicari di internet. Setelah orang kaya Eropa tahu bahwa yang mulia adalah salah satu putranya Raja Arab Saudi, nah mereka ingin membeli kembali, menawar sampai 3 kali lipat dari harga itu, dia belum mau melepas sampai sekarang. Nah, kalau saya ini tidak boleh, sepanjang pengetahuan saya di Arab Saudi itu orang-orang masyarakat dan ulamanya lebih ketat tentang Islam ya. Nah, jadi kalau seandainya memang tidak boleh berkali-kali lipat, pasti para ulama Arab Saudi sudah banyak yang protes. Tapi karena mereka tahu bahwa itu transparan semua, diberitahu bahwa kenapa harganya mahal karena sudah sangat klasik.
Dan banyak orang Eropa yang lain ingin menyelamatkan karya tersebut, tapi dia sudah terlanjur sebagai pemenang di lelang tersebut. Jadi nggak mempunyai ini gitu ya. Harga. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada pedagang yang calon pedagang, mahasiswa UIN atau yang lain, jangan galau lagi kalau mau ingin mendapatkan keuntungan mau 100 kali lipat mau, selama memang transparan semua. Bahkan sebenarnya kalau kita beli mobil yang dari Jepang itu paling minimal itu 2,5 kali lipat dari biaya produksinya. Tapi kan orang mau, kita nggak bisa buat gitu kan. Nah seperti itu. Kita juga nggak bisa ini ya Pak ya. Iya. Kita butuh gitu Iya. ya. Tapi kalau sama mau yang memang sepakat segitu, jadi nggak ada yang disalahkan juga ya. Selama tidak ada yang menyembunyikan rahasia, baik dari pembeli maupun penjual. Jadi kalau Bang Fadli jual mangga 1 karung, Bang Fadli buat di atas yang bagus-bagus, di bawah yang busuk-busuk boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh kalau tidak diberitahu. Tapi kalau diberitahu, ini yang bawahnya busuk, boleh. Nah seperti itu. Jadi kalau sepakat harganya. Iya, sama-sama enak. Iya. Ya, jadi intinya harus sama-sama enak dengan apa ya. Kalau misalnya ada yang dirugikan baru tidak boleh gitu. Iya, betul. Dari segi mengambil keuntungan ya. Iya. Itu masih sisi yang pertama adalah mitos yang pertama. Mitos yang berikutnya apa Bapak? Mitos yang kedua, asal jual beli saham itu sudah pasti judi. Jual beli saham katanya judi. Judi ya kan, banyak ngapain kamu beli saham, itu kan judi gitu. Nggak ada tuh saham, padahal itu sudah jelas-jelas MUI dengan Otoritas Jasa Keuangan bahkan membuat list saham syariah. Nah gitu kan. Jadi kalau saham ini dasarnya kalau menurut banyak peneliti, karena masyarakat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, di India, di Timur Tengah, dimanapun, karena sering sekali masyarakat awam itu menyamakan atau sinonim ya, menyamakan risiko dengan judi. Jadi banyak orang yang di dalam pikirannya secara alam bawah sadar risiko berarti judi gitu kan. Nah itu yang membuat akhirnya orang menyamaratakan seperti itu. Jadi misalnya nih Bang Fadli, saya sama Bang Fadli nih, abang mau saya mau jual HP ini Bang Fadli. HP saya ini ke Bang Fadli ya, oke? Nah tapi kemudian ada 2 orang lain melihat kejadian tersebut, dia ketahuan jadi laku nggak itu barangnya. Nah gitu kan. Nah yang judi siapa? Kita 2 atau yang melihat kejadian jual beli ini? Yang melihat itu kan. Nah itu murni untung-untungan. Nah sedangkan kita itu adalah murni transaksi, melakukan bisnis perdagangan. Nah seperti itu. Jadi kalau yang sebagian besar pelaku saham itu adalah seperti saya yang menjual HP kepada Bang Fadli. Tapi memang ada segelintir orang yang mental judi yang sifatnya seperti yang tadi. Dia hanya melihat kita taruhan seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau memang mental judi apapun bisa dijudikan kan. Nah, misalnya kita nih nongkrong di depan perahu, saya sama Fadli taruhan dalam sejam, becak lebih banyak ke kiri atau ke kanan. Nah, kita hitung, kan bisa. Tapi apakah tukang becaknya berjudi? Tidak. Nah, begitulah nasib abang becak sama dengan nasib saham di Indonesia seperti itu ya. Jadi karena saham ini murni jual beli ya, namanya juga jual beli ada untung ada rugi. Nah yang pertama bahkan sebenarnya dia itu lebih syariah dibandingkan produk-produk lain. Karena saham itu sebenarnya ketika kita membeli saham, maka kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Ya sebesar proporsi berapa ya uang yang kita berikan. Kalau ya sedikit ya hanya 0,01% gitu ya. Jadi sebagai pemilik maka kita ikut menanggung risiko 100% sama dengan si pemilik awal. Nah, orang biasanya menjual sahamnya di pasar modal itu agar untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbesar usahanya dan lain sebagainya. Nah seperti itu kan. Jadi dalam Islam itu usaha yang bagus adalah kedua belah pihak memiliki risiko yang sama. Nah beda kalau kita misalnya hutang nih ke bank ya. Bank tidak mau tahu, mau kita misalnya kita berhutang ke bank untuk dagang ya, mau kita untung besar atau rugi besar, cicilannya tetap. Nah gitu kan, berarti kan yang menanggung risiko siapa Bang Ali? Hanya yang berhutang ya, sedangkan bank tidak ikut menanggung risiko. Bahkan yang produk-produk syariah pun, tapi itu menjadi boleh gara-gara kesepakatan, misalnya 40/60 atau bagaimana begitu kan. Nah kalau saham mungkin sama persis, berarti 50/50 lah. Nah seperti itu ya. Nah jadi
secara kalau dari sisi masalah keadilan, maka saham adalah salah satu contoh yang paling pas untuk produk syariah sebenarnya. Kalau dari situ ya. Tapi kalau masalah mental judi seperti cerita kita tadi, mau orang abang becak pun lagi mencari nafkah dijadikan sama orang kan gitu ya. Nah, yang kedua, orang sering menuduh bahwa itu termasuk guror. Guror itu ya ketidakpastian ya. Jadi guror itu apa? Yang pertama, kalau banyak menurut para ulama, tidak pasti objeknya. Karena ya kan berarti judi dong, karena kelihatan barangnya. Kalau zaman dulu saham itu kita harus ke Jakarta dan beli lembar kertasnya. Padahal mereka nggak tahu yang mencap-cap itu bahwa sebenarnya, tapi nggak salah juga, wajar lah awam kan. Tapi sebenarnya semua yang dijual itu adalah yang memiliki produksi barang dan jasa yang sudah lama, bahkan ada 100 tahun dan lain sebagainya. Barangnya jelas. Misalnya PT Indofood misalnya kan, Indomie ada di warung-warung semua. Tapi orang nggak tahu bahwa sahamnya itu sangat laku di pasar modal Indonesia. Nah, jadi sebenarnya tidak benar tidak ada objeknya. Cuma karena mereka tidak tahu, mereka pikir tidak ada objeknya, murni hanya masalah taruhan-taruhan gitu kan. Nah, baru kemudian maisir. Nah, sesuatu dianggap maisir kalau kita itu mau kita mau atau tidak mau sudah harus pasti batas akhir permainan. Sehingga di akhir permainan akan ada pihak yang menang atau kalah. Misalnya main kartu nih 2 atau 3 orang. Apa ya kalau di sini main leng misalnya. Jadi seperti itu. Kalau pakai duit ya pasti judi kan. Pasti nanti akan ada satu pemenang dong. Nah, kalau di saham tidak ada batas waktu. Bisa saja semuanya kalah, bisa saja semua menang. Bisa tidak ada yang kalah dan tidak menang. Misalnya karena saya juga mengajar saham, maka saya membuka saham. Karena saya adalah merasa diri saya sebagai pejuang syariah, saya membeli saham BSI. Nah, jadi saya beli seharga Rp1.500.000 kurang lebih. Sekitar 2 atau 3 lot saya lupa ya. Kemudian saya biarkan. Kalau dalam diri tidak bisa seperti itu kan. Baru setelah sebulan saya login lagi, ternyata berkurang. Karena memang BSI waktu itu terkena dampak isu bahwa tidak aman. Karena memang sempat offline selama beberapa hari, sekitar seminggu, tidak bisa transfer, tidak bisa dan sebagainya. Wajar dong turun kan. Nah, tapi kan saya tidak harus menjual saham BSI. Kalau pas saya login berarti maka saya dianggap kalah, kemudian hilang uang saya, ya judi. Tapi kan ini nggak, udah saya biarkan. Di bulan kedua saya login lagi, ternyata sudah menjadi 2 juta. Dan sampai hari ini pun tidak pernah saya cairkan. Karena saya memang ingin menjadi investor jangka panjang. Karena saya merasa saya tergerak untuk ikut membantu modal BSI meskipun hanya 1,5 juta, kan gitu kan. Tapi ya saya itu menanggung risiko yang sama dengan mbak-mbak BSI yang di dekat sini ya. Nah seperti itu. Dengan bos cabangnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apalagi ya, abang kali tahu kira-kira apa lagi biasanya yang kenapa dia dianggap judi? Saya agak lupa nih. Tadi ada maisir, goror, kalau masalah riba kan, riba. Baru masalah lainnya adalah objeknya tadi kan. Nah, makanya di Indonesia pemerintah sudah merasa perlu hanya mengkriteriakan yang mana saham syariah, yang mana yang tidak. Itu biasanya hanya masalah apakah dia dimodali oleh dari bunga BEM atau tidak, itu yang pertama. Kemudian perusahaan-perusahaan yang utangnya lebih banyak daripada modalnya sendiri. Jadi kalau modal sendiri itu apa? Modal dari pendiri perusahaan ditambah saham. Saham pun nggak modal, itu bukan utang. Nah, jadi kalau utangnya lebih besar daripada modal sendiri atau likuiditas, maka tidak akan pernah masuk kategori saham syariah. Yang terakhir adalah zat produknya. Kalau dia zatnya mengandung sesuatu yang haram, misalnya mengandung daging babi dan lain sebagainya, atau minuman keras, alkohol, maka tidak akan pernah masuk sebagai saham syariah. Baru misalnya rokok, itu salah satu saham yang paling banyak dicari juga di Indonesia adalah sahamnya PT Gudang Garam. Itu kira-kira kali bisa masuk saham syariah. Nah gitu kan, karena kan rokok ada kan dua pendapat, kalau rokok itu ada yang bilang haram, ada yang tidak. Kalau fatwa MUI sehingga saya bilang haram, tapi kan MUI tidak bersifat melekat, kalau di Indonesia tidak memiliki hukum. Jadi kalau kita mau silahkan sebagai umat Islam. Kalau di pemerintah Indonesia mungkin harus Kementerian Agama yang menyatakan bahwa rokok haram, maka baru ada MUI tidak akan pernah memasukkan. Tapi memang kenyataannya sampai sekarang pun Gudang Garam tidak pernah. Karena dia bersifat abu-abu, ya sudahlah langsung tidak pernah. Selama saya memperhatikan dalam daftar
ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia, memang tidak pernah. Perusahaan-perusahaan atau produsen rokok tidak pernah ada yang dianggap sebagai saham syariah. Jadi sebenarnya suatu saham dianggap tidak memenuhi syariah bukan karena judi, tapi karena hal lain seperti itu. Ya. Ternyata dari barang yang dijual belikan gitu ya Pak ya, makanya dikategorikan dia syariah atau tidak. Iya. Ya. Wah, jadi dengan apa ya? Jadi perbedaannya itu terhadap produknya, bukan terhadap sahamnya gitu ya. Iya. Jadi produknya itu mengkategorikan saham ini syariah atau tidak. Gitu, ya. Terus uangnya dapat dari mana? Kalau dari bunga ribawi juga tidak akan masuk saham syariah. Jadi ada perbedaan juga ya antara konvensional dengan yang syariah. Iya, begitu. Jadi itu dia beberapa ya garis besarnya tentang hal-hal yang dianggap ini ya mitos-mitos dalam keuangan ya. Salah satunya tadi ya keuntungan yang melebihi 2 kali lipat yang katanya nggak boleh gitu ya kan. Bahkan kalau kata Bukhari tadi 10%, berarti 0,1 kali lipat ya. Itu ternyata mitos terkenal ya. Boleh kita sebenarnya kita boleh sih, boleh-boleh aja selagi tidak ada yang merasa dirugikan. Yang tidak boleh itu ya menipu rekan-rekan ya. Ya betul, menutup-nutupi informasi. Ya. Dan yang kedua mengenai saham itu adalah ini rekan-rekan judi. Ternyata di saham itu bukan pertaruhan, namanya berdagang pasti ada untung ada rugi. Kenapa? Apalagi kalau saham itu katanya Pak ya jual beli itu ya, jual beli saham itu adalah kayak kita membeli surat-surat dari suatu perusahaan. Dan kesepakatannya juga jelas kok rekan-rekan bagi yang memang ya bagi Anda yang memilih untuk menanam saham di tempat yang tepat ya. Jadi jangan selalu percaya dengan apa yang ditampilkan di internet rekan-rekan ya. Pandailah memilah informasi. Jangan semua dianggap oh ya saham karena gini Pak, Fadli juga pernah nih ada teman gitu ya kan beli saham yang memang ada unsur tipu-tipunya sedikit gitu. Seperti dulu binomo gitu ya. Dan lain-lain ya. Yang mana ya Pak ya, kita nanam saham nih, kita beli sahamnya dengan harga yang murah, kemudian uang kita naik tiap hari. Kita login tiap hari, kita check in gitu kan. Nah terus naik dapat bonus sekian. Terus misalnya kita punya 150 naik dapat bonus 30.000 gitu, 180 gitu kan. Terus ini uangnya juga akan bertambah, tapi kalau bisa dicairkan kalau sudah habis 1 tahun. Namun dalam beberapa bulan ke depan itu aplikasinya hilang. Nah itu dalam ekonomi namanya skema Ponzi. Ya seperti itu. Dalam beberapa bulan aplikasinya hilang, uangnya anggur. Iya. Itu biasanya itu karena mengambil kesempatan dari sifat keserakahan manusia kan. Sudah banyak yang percaya, banyak yang ke situ, baru dia kabur. Dan itu dia menyamar jadi saham. Padahal kalau saham itu harus terdaftar di pemerintah, terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, surat-suratnya ada dan diakui oleh OJK, dijamin oleh negara dan sebagainya. Iya. Jadi melenceng sedikit meskipun bukan mitos. Jadi sebenarnya sering terjadi baru-baru ini juga di Sidimpuan kata teman saya nama aplikasinya BBH. Ya benar ya. Ada di samping Bang Fatih itu yang bilang iya gitu. Ada teman saya sampai hilang 15 juta dan lain sebagainya ya. Ya dicek yang pertama memang itu yang pertama itu kita lihat dulu itu yang developernya siapa. Dari setelah tahu siapa developernya kita cek di situsnya OJK diakui negara atau tidak. Tapi itu adalah langkah kedua. Yang pertama logis dulu. Selama sesuatu yang tidak logis ditawarkan ya sudah langsung di skip, dilewatkan. Tapi kalau dia logis jangan langsung percaya. Kita cek legalitasnya. Apakah dilindungi oleh negara kita sebagai nasabah atau konsumen atau rekan investasi seperti itu. Jadi memang banyak nih. Jadi kenapa teman saya itu yang 15 juta itu hilang? Untunglah dia orang kaya ya, anak orang kaya. Karena lihat teman-temannya pas awal-awal main benar. Ya udahlah, langsung 15 juta aja lah gitu kan. Ternyata udah banyak yang seperti itu minimal di Sidimpuan ini. Barulah mereka kabur. Nah itu karena dulu kejadian pertama adalah pelakunya seorang Italia yang bernama Ponzi. Itu terkenal dari zaman dahulu kala, itu namanya skema Ponzi. Tapi anehnya masih sering terjadi sampai sekarang, khususnya di negara-negara berkembang yang ya begitulah. Siapa sih yang nggak mau uang cepat? Tapi kan logikanya kali itu soalnya ketika mereka ini sudah pasti, bahkan saham lah yang paling tinggi. Apa di atas saham cuma satu, buka usaha sendiri. Nah buka usaha sendiri bisa bahkan 0 kan. Tapi ketika untung mengalahkan saham. Nah bahkan buka usaha sendiri atau saham
tidak pernah mau bisa menjamin 100% pasti untung, untungnya sekian, tidak. Yang ada hanya perkiraan dari data-data sebelumnya, dari statistik bisa dilihat, oh average-nya berapa dan lain sebagainya, hanya bisa seperti itu. Selama kalau ada yang menawarkan ke kita, setiap ini pasti minimal 60% atau malah nggak ada kata minimal langsung. Pas kita coba benar, itu kalau kita pintar memang ada juga sih yang parah. Dia tahu, dia ikut, tapi habis itu dia langsung berhenti. Karena dia tahu sebentar lagi itu kabur. Nah itu orang-orang yang, saya nggak tahu, saya no comment ya kalau yang seperti itu. Dia tahu bahwa itu akan kabur, jadi dia hanya di awal-awal dia ikut, sudah dapat, setelah dia langsung stop. Nah seperti itu. Karena memang kalau sudah menjanjikan kepastian, sepanjang pengalaman saya melihat berita dan sebagainya, sudah pasti untuk memancing keserakahan orang. Bisa nasabahnya yang semakin banyak, yang menyamar sebagai investor ya istilahnya. Bisa juga orangnya tidak signifikan pertambahannya, tapi semakin berani mengeluarkan uang banyak. Dulu di Medan tuh, tapi mungkin Bang Fadli belum lahir itu. Sampai berita, zaman dulu kan berita di Koran Waspada ya, sampai berhari-hari tentang yang 50 juta tersebut. Sampai banyak orang Cina di Medan itu, bawa uangnya itu nggak dihitung, langsung bawa karung, main timbang. Tapi pas dicek ya isinya, zaman itu paling besar 20.000, kan? Ya udah benar isinya semua 20.000, main timbang. Dalam seminggu, karena dia ngaku 2 kali lipat, dia datang seminggu kemudian jadi 2 guni. Dan memang benar, tapi makin gila dia nggak mau berhenti. Setelah banyak begitu seluruh Medan, kabur entah kemana. Saya nggak tahu apakah sudah ketemu pelakunya sekarang atau tidak. Dan menurut teman saya yang orang Medan, nah jadi ini bisa mitos, bisa hoax ya. Karena tidak bisa kita verifikasi, hati-hati. Ini hanya kabar angin. Tapi dia orang Medan ya, banyak yang dia lihat, banyak yang stres, bahkan banyak yang dia digila. Orang-orang yang ya itu korbannya itu. Nah, jadi ya, apakah kalau kita bilang ini saham sudah pasti saham? Nah, disitulah kita harus belajar. Apakah kalau saya bilang hotel syariah, apakah sudah pasti hotel saya syariah? Jangan-jangan orang berlawanan jenis datang di situ nggak saya cek buku nikahnya dan lain sebagainya. Kalau dia memang saudara, KTP-nya dan lain sebagainya, nah, atau hal-hal lainnya kan. Jadi kan bukan pernyataan. Jadi kita lihat dari ciri-cirinya seperti itu. Oke, jadi kalau itu termasuk saham juga, namun kita yang harus berhati-hati ya Bapak ya. Nah, itu bukan saham, tapi mengaku saham. Itulah yang membuat rusak nama saham. Sama seperti yang membuat rusak nama Islam adalah penggunaan kata teroris. Nah, seperti itu. Apakah ada teroris benaran dari Islam, apakah tidak? Kita sebagai orang berpikir mungkin ada sebenarnya dia pejuang. Beda tipis itu kan, nah seperti itu. Jadi itu dia rekan-rekan ya. Kita sudah bahas jenis-jenis daripada mitos-mitosnya rekan-rekan ya. Jadi kita juga harus mengenali terlebih dahulu rekan-rekan sebelum mengambil keputusan rekan-rekan ya. Pastiin kalau buat yang mau menanam saham udah diawasi OJK tentunya ya, karena sudah diakui negara kalau sudah ada OJK-nya. Jadi kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Monopoly Kalau Bio Lifestyle. Pertanyaan yang terakhir rekan-rekan. Ini kita mau nanya Bapak ya, pertanyaan terakhir dari Fadli. Mitos bahwa utang Indonesia sangat besar gitu ya. Ini juga sempat sih yang disebutkan angka kelahiran satu bayi lahir sudah menanggung sekian besar utangnya. Ini termasuk mitos juga ya Bapak ya? Iya betul sekali. Oke, boleh dijelasin iya. ke dalam mitos Jadi mitos itu hal yang sudah dianggap benar oleh masyarakat, tapi tidak bisa dicari fakta sebagai landasannya dan tidak bisa diverifikasi secara objektif ya. Oke, nah jadi sebenarnya hutang negara itu ada persamaan dengan utang kita pribadi dan ada perbedaan. Nah seperti itu. Kalau persamaannya nih Bang Fadli, kira-kira yang bagus itu lebih besar utang kita atau penghasilan kita? Yang lebih bagus itu lebih besar penghasilan kita. Nah gitu kan. Nah itulah persamaan antara utang negara dengan utang masyarakat secara pribadi-pribadi. Nah sedangkan perbedaannya, kira-kira kalau Indonesia nggak bayar utangnya, apa yang terjadi Bang Fadli? Ini sebelum kita membahas lebih dalam. Kalau misalnya Indonesia nggak bayar utang ke yang berhutangan ya. Jadi ini kesepakatannya jadi rusak gitu Pak. Oh iya. Kira-kira bisa nggak mereka paksa kita bayar gitu kan? Kalau kita sebagai pribadi bisa. Apalagi kalau misalnya kita ke bank, jaminannya rumah, tanah dan lain sebagainya. Nah kalau negara itu di tahun 2008 contohnya itu Argentina, mereka menyatakan tidak sanggup membayar utang, langsung lunas utangnya, mau diapain sama negara lain? Tapi Argentina
dari 2008 sampai 2010-an makin hancur ekonominya karena tidak ada yang mau membantu. Tapi lama-kelamaan membaik karena mereka menjadi mandiri. Jadi beda-beda sih waktunya satu negara sama negara yang lain, kita nggak tahu. Jangan-jangan kalau Indonesia, kalau kita menyatakan tidak bisa bayar utang, nggak ada lagi yang mengutangkan. Ini hanya logika sederhana nih kan. Mungkin awal-awal kita susah, tapi lama-lama mandiri karena apapun harus kita yang buat. Karena apa? Misalnya nih, kita selama ini kalau mau beli minyak sudah jadi itu dari Amerika, hanya dilabel di sini oleh Pertamina, Pertamax dan sebagainya. Kita hanya menjual minyak mentah. Mereka itu mau menjual ke kita minyak jadinya itu dalam dolar. Nah, kalau kita menyatakan tidak usah bayar utang kemudian lunas, maka lama-lama dolar pemerintah akan habis. Kan kita nggak punya nih, jangan harus seperti itu. Lama-lama kita bisa membuat sendiri, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi yang saya khawatirkan kalau kita, maksudnya pemerintah menyatakan tidak mau bayar utang, khususnya utang internasional ke negara lain, jangan-jangan butuh ratusan tahun baru bisa bangkit. Nah, kalau cepat syukur, kan bahaya tuh kan. Nah, itu satunya. Nah, jadi ya seperti itu. Baru sisi lainnya, utang itu kita lihat dulu nih. Utang negara itu lebih banyak internal atau eksternal. Internal itu maksudnya di dalam negeri, ya. Baru biasanya kan yang lebih bahaya yang luar negeri kan. Nah, jadi ini saya terpaksa buka HP ya, karena biar tidak mitos atau apalagi hoax ya. Ini langsung dari Kementerian Keuangan ya, bahwa pada per November 2023 ya. Nah, utang Indonesia itu 38,11% dari PDB, produk domestik bruto atau GDP, gross domestic product ya. Jadi kita harus tahu apa sih PDB gitu ya. Apa tadi Bang Fadli, PDB produk? Nah, itu adalah semua barang dan jasa yang ada dan dihasilkan di dalam Indonesia. Jadi meskipun dia dari Jepang Toyota, tapi kan dia ada perakitan di Tangerang. Nah, di Indonesia berarti. Nah, jadi semua barang yang ada di Tangerang itu akan dihitung dalam PDB Indonesia. Nah, jadi ternyata ribet ya kalau masuk ini bisa panjang lebar sampai besok pagi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi meskipun dari negara lain asal pabriknya di sini, kemudian dijual di sini. Nah, biasanya memang mereka buat pabrik di sini karena biar semakin murah untuk menjual di Indonesia. Nah, maka itu akan dihitung dalam PDB Indonesia. Jadi produk domestik bruto itu bahasa sederhananya adalah penghasilan Indonesia. Baru, jadi kalau misalnya Bang Fadli nih buka pabrik di Afrika, masuk PDB nggak? Masuk PDB-nya Amerika. Afrika betul. Ini kan kita masuk Indonesia. Maka meskipun Bang Fadli warga negara Indonesia tidak masuk PDB. Nah, itu ada kebalikannya PDB, PNB, produk nasional bruto. Itu adalah semua barang dan jasa, nilainya tapi bukan tonnya, bukan kilonya, bukan lembarnya ya, nilainya gitu kan. Semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia. Ya, baru masuk produk nasional. Bruto. Nah, ternyata dari sejak zaman modern, ternyata yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi suatu bangsa itu adalah PDB, bukan PNB. Nah, seperti itu. Nah, itulah makanya untuk dinyatakan apakah Indonesia ini utangnya sudah besar, sudah parah, kita bandingkan saja tadi apakah lebih besar penghasilannya atau utangnya. Ternyata total utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri, ya hanya 38 tadi ya dari Kemenko persen, ada koma-komanya 38% sekian terhadap PDB. Nah, padahal ini dari Kementerian Keuangan juga ya. Jadi ya ini dari para ahli mereka memang. Tapi kalau yang tadi itu memang itu sudah pengetahuan umum kalau orang yang belajar ekonomi makro ya. Nah, berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah menetapkan batas rasio utang yang aman itu terhadap PDB maksimal 60%. Jadi ini masih dari jauh masih lempeng. Nah, itu dari satu sisi. Nah, padahal kenyataannya negara-negara semakin maju semakin besar utangnya. Kalau Jepang itu 260%, utangnya 2,6 kali lipat daripada PDB Jepang. Nah, seperti itu. Amerika apalagi. Nah, jadi kan cara lain melihatnya agar kita tidak mudah dipancing dengan isu-isu utangnya. Kita lihat saja PDB Indonesia kira-kira berapa gitu kan. Nah,
Dari data IMF, dari data PBB, Kementerian Keuangan dan sebagainya hampir sama. Tapi rata-rata standarisasinya adalah dolar. Indonesia itu GDP-nya di dunia adalah 13 terbesar. GDP bahasa Indonesia aja, mohon maaf PDB-nya tadi kan. Kita nomor 13 PDB atau kata lain penghasilan terbesar ke-13. Sedangkan utang kita peringkat 26. Jadi masih kira-kira hal yang baik atau tidak kan? Dari secara sederhana kan bisa kita berarti aman-aman saja. Kita ini negara dengan penghasilan barang dan jasa terbesar ke-13 di dunia. Ternyata Indonesia bukan kaleng-kaleng gitu kan. Nah, banyak negara yang dianggap keren, Singapura segala macam di bawah kita itu. Tapi kan karena kita memang luas negaranya jauh lebih luas, masyarakatnya lebih banyak dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya bukan melihat utang terhadap PDB, tapi PDB terhadap jumlah penduduk. Nah kalau itu namanya PDB per kapita. Nah kalau itu ya Singapura lebih 100 kali lipat Indonesia. Nah seperti itu. Iya betul. Jadi kalau dirupiahkan nih dari hasil IMF sama Kementerian Keuangan, Indonesia itu PDB per kapitanya itu per tahun ya. Rata-rata kalau uang tersebut dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang dari hasil sensus, maka orang Indonesia penghasilannya rata-rata setahun 70 juta. Iya lumayan lah ya, masih bisa hidup gitu kan, masuk akal ya. Kalau masalah gaji pokoknya saya juga setahun segitu deh. Kalau nggak ditambah yang lain alhamdulillah gitu kan. Berarti saya rata-rata berarti ya. Nah seperti itu. Nah tapi kalau Singapura sekian puluhan miliar kalau dirupiahkan per tahun per kapitanya. Kalau dari sisi itu memang kita kalah. Nah seperti itu ya. Nah sebenarnya dunia ini dianggap adil kalau semakin banyak penduduknya semakin besar PDB-nya tadi. Karena semakin banyak urusan perdagangannya kan. Nah kenyataannya sampai saat ini nomor 1 PDB-nya Amerika Serikat, nomor 2 Cina. Padahal penduduk Cina 1,5 miliar bahkan lebih ya. Penduduk Amerikanya hampir 500 juta. Maka barulah Cina dianggap sama dengan Amerika kalau PDB-nya 3 kali lipat Amerika. Nah jadi agak pusing juga ya yang seperti utang itu ya. Nah jadi baru yang kedua ini dari Kementerian Keuangan. Ternyata utang Indonesia itu 80% utang dalam negeri. Yang mana yang paling banyak itu adalah dalam surat berharga negara atau SBN. Dua yang paling banyak produk SBN yang dibeli oleh masyarakat Indonesia adalah SUN atau surat utang negara, itu konvennya. Yang kedua adalah sukuk. Nah jadi ternyata pemerintah berutang yang banyak itu ke masyarakat Indonesia yang kaya, bukan ke orang lain yang ini. Nah seperti itu. Sedangkan berarti 86, 90 kurang 86, 14 ya. Hanya 14% dari total utang itu yang berasal dari luar negeri. Nah, dari dalam negeri. Nah seperti itu. Cuma memang gimana ya? Yang sebenarnya yang lebih meresahkan itu penghasilan yang kemudian tercermin dalam APBN itu banyak bocor atau tidak. Nah kalau itu memang bukan mitos itu kalau korupsi. Nah tapi kalau sebenarnya kalau masalah utang kita sangat besar kalau dibandingkan uang saya, iya sangat besar antara setitik air dengan samudra, ya kan? Sampai beribu-ribu triliun. Tapi kayaknya udah kayak butiran lembut. Sampai ada yang bilang kenapa kita nggak nonton YouTube rame-rame dibuat pemerintah wajib nonton. Nanti penghasilan untuk bayar utang. Ya Allah, penghasilan Indonesia bisa beli 100 YouTube-nya ya, penghasilan setahunnya bisa beli kalau dijual sama YouTube. Kan pasti banyak para konsultan bisnis yang kerjanya adalah menilai aset suatu perusahaan. Jadi YouTube itu sangat besar, tapi kalau dibandingkan negara sebesar Indonesia nggak ada apa-apanya. Kasian sekali bocil-bocil, sampai akhirnya itu sampai ramai, sampai lewat di depan bagian home saya, meskipun nggak saya cari gitu kan. Banyak yang percaya kalau kita nonton rame-rame, misalnya nanti entah siapa presiden, kayaknya Prabowo ya. Prabowo menyuruh semua warga Indonesia wajib jam sekian nonton YouTube. Channelnya ada namanya RI1 atau Prabowo gitu kan. Memang banyak aslinya kalau dikasih ke saya. Tapi kalau untuk bayar utang Indonesia kayaknya 100.000 tahun pun nggak lunas. Nah seperti itu. Jadi tadi ada kenapa yang terus kita dari malam hari ini, dan kita langsung aja ke penutup kepada Bapak. Boleh langsung dibuat closing statement Bapak. Oke, yang pertama tadi ya tentang apakah boleh kita mendapat keuntungan dari perniagaan 2 kali lipat bahkan lebih.
Nah, dari dalil-dalil baik dari Quran, bahwa Quran yang diutamakan adalah suka sama suka. Kemudian ditambah oleh banyak hadis, tapi hadis yang saya tampilkan adalah tentang tadi ada sahabat yang bahkan keuntungannya lebih dari hampir 1000% itu berarti berapa? 10 kali lipat ya, hampir 10 kali lipat, dan tetap dibolehkan dan lain sebagainya. Yang penting kalau dalam perdagangan, yang pertama adalah tidak ada informasi yang dirahasiakan baik oleh pembeli maupun penjual. Yang kedua, tidak boleh ada penipuan, misalnya mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir lagi kalau ingin keuntungan, selama itu tidak ada unsur-unsur penipuan, selama itu tidak ini. Ya jelaskan aja, ini HP ini saya beli segini, tapi kalau kamu mau sekian silahkan, boleh saja gitu kan. Nah yang kedua tadi tentang saham. Saham itu sebenarnya sudah sering disalahgunakan istilahnya. Saya terinspirasi closing statementnya gara-gara Mas Fadli tadi kan, udah banyak korbannya. Dan masuk dengan saham itu harus yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sudah diverifikasi oleh OJK. Memang aplikasinya swasta ada, misalnya ya begitulah, Jai Bibit dan lain sebagainya di zaman sekarang ya. Nah itulah sebenarnya baru dianggap saham. Nah sedangkan saham itu ketika kita membeli maka kita ikut sebagai pemilik, maka ikut menanggung risiko yang sama dengan orang yang benar-benar kerja di perusahaan tersebut. Nah pada umumnya yang masuk ke pasar saham adalah yang berbentuk barang, jarang sekali jasa meskipun ada. Nah jadi tidak benar bahwa saham itu mengandung horor, nah seperti itu. Baru tadi tidak benar bahwa dia judi, karena judi itu adalah lebih ke sifatnya untung-untungan. Selama kita memiliki pengetahuannya tentang bagaimana cara berdagang saham yang benar dan tidak menyalahi syariah, insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, utang Indonesia itu sangat besar kalau dibandingkan dengan uang masing-masing, nah gitu ya. Sebenarnya masih batas aman. Nah, pada kenyataannya saya kurang membaca data dari Timur Tengah ya. Negara-negara maju, ya kita saya tadi Jepang dan Amerika, penghasilannya jauh di bawah utangnya saja masih aman. Apalagi Indonesia yang utangnya jauh di bawah penghasilannya. Jadi yang harus kita pantau bersama-sama sebagai masyarakat Indonesia yang taat hukum dan baik dan tidak mudah terprovokasi adalah masalah utang tersebut benar nggak digunakan untuk kepentingan Indonesia, untuk pembiayaan jalan, membayar guru honor, PNS, TNI dan lain sebagainya, atau masuk kantong pribadi. Nah disitulah yang harus lebih kita perhatikan. Kalau utangnya jangan khawatir, masih jauh dari titik bahaya karena belum sampai 60%. Meskipun kalau negara-negara non-muslim berani sampai 2 kali lipat dari penghasilan negara. Seperti itu. Iya, jadi demikian kenapa untuk talkshow kita di malam hari ini ya. Semoga menambah wawasan kita ke depannya dan semakin memotivasi kita ya, kenapa ya, ke depannya agar bisa mencari keuntungan sesuai dengan yang diridhoi Allah tentunya, kenapa. Jadi jangan takut ya, kenapa, untuk menetapkan harga kalau misalnya mitos-mitosnya udah diperjelas di malam hari ini ya. Jadi demikian talkshow malam hari ini, demikian rekan Alfam, dan tidak lupa Fadli juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan Alfam. Dan akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.